Ada yang bertanya dengan saya yang menurut saya ini menarik buat saya karena eh, pandangan-pandangan terhadap masalah seperti ini nampaknya harus diluruskan juga ya. Jadi beliau ini subscribers ini bertanya dengan saya karena dia mengalami masalah ini. Nah, ceritanya begini, bermula dari pertemuan persahabatan kawan baik ini ceritanya tuh. Jadi satu saat temannya ini mungkin nggak tahu memang sudah bermaksud jelek atau memang karena terpaksa atau nggak, saya nggak bisa menilai itu sekarang ya, karena mereka berteman baik puluhan tahun. Lantas pertanyaannya itu dengan saya itu, Pak, ini teman saya baik ini ngajak saya kerjasama satu pekerjaan lah, saya tidak sebut ya pekerjaannya apa tuh, ini masalah etik ya. Jadi pekerjaan itu memerlukan dana. Jadi statusnya itu saya, maksudnya dia ini, saya itu diminta untuk menginvestasikan. Jadi saya bilang sama dia, ini investasi atau kamu pinjamkan uang, seperti itu kan. Kalau investasi itu beda aturannya dengan minjem uang, seperti itu. Kamu pinjamkan uang gitu. Oh enggak Pak, ini investasi. Oke, investasi. Investasi yang bagaimana? Investasinya ya dia ceritalah bahwa dia punya perusahaan sudah jalan ya, terus perusahaan ini membutuhkan dana lagi untuk memperluas marketing, untuk memperluas produksi, untuk memperluas. Intinya itu dia menunjukkan, temannya ini yang menunjukkan ya, partnernya ini yang akhirnya bermasalah ini menunjukkan laporan keuangan ya, terus keuntungan per tahun begitu, omsetnya, dan banyak hal yang menarik lah seperti itu. Singkat kata, disepakatilah bahwa dia akan berinvestasi ini. Jadi investasi itu berarti tidak merubah struktur dari apa perusahaan ini ya, namun dia datang sebagai investor. Jadi perusahaan itu yang menerima uang untuk dijalankan sebagaimana pembicaraan awal. Singkat cerita berlanjut nih, lantas dengan janji-janji ya, dengan janji-janji tiap nanti bulan kita akan menghitung berapa keuntungan bersih kita dan kita akan bagikan gitu dah. Nah, terus setelah berlanjut, bulan pertama sudah tidak ada kabar nih katanya. Bulan kedua lebih lagi nggak ada kabar. Bulan ketiga seterusnya lah gitu. Akibatnya saya ini bingung Pak, dihubungin sudah nggak bisa lagi katanya. Orang sih masih ada, tapi dihubungin sudah nggak bisa lagi. Dicari kok susah banget, datangin tempat dia selalu menghilang, menghindar dan sebagainya. Jadi saya sudah konsultasi kemana-mana ini katanya, apakah ini kasus seperti ini, apakah saya mesti gugat di pengadilan atau saya laporkan dengan aparat kepolisian seperti itu selaku penyidik ya, untuk kasus-kasus pidana. Ini masuk pidana atau perdata? Tuh singkatnya seperti itu bertanya sama saya. Saya bilang begini, semua perjanjian itu pastinya itu dimulai dengan kata sepakat. Kata sepakat melahirkan satu kesepakatan antara kedua pihak dan itu menjadi undang-undang, itu 1338 itu. Ya, KUH Perdata, White Book, berhelak White Book ya. Ya. Jadi dalam kesepakatan itu harus dilakukan dengan etikat baik. Dia jadi fakta sunt servanda, menjadi undang-undang bagi para pihak dan itu harus dilakukan. Nah, namun yang perlu dipahami juga bahwa terjadinya kesepakatan itu bagaimana, kan seperti itu. Nah, nampaknya kesepakatan ini dibarengi dengan cerita bohong. Artinya apa? Cerita bohong dan juga rangkaian kata-kata bohong ya, tipu muslihat, keadaan palsu dan sebagainya seperti yang dalam elemennya hukum perdata penipuan itu. Dan ini mengandung satu hal yang disebut dengan niat jahat ya, mens rea, ataupun yang disebut juga obstacle als merk dari si pelaku ini. Dia mengatakan dia perusahaan ini begini-begini, ternyata setelah ditanya-tanya, ini di selanjutnya nih, setelah saya tanya-tanya dan saya mencari informasi sedalam-dalam yang mana, ternyata tidak ada itu, semuanya tidak ada. Ya ini perusahaan-perusahaan juga fiktif gitu, tidak ada. Dia hanya berani-berani membawa dokumen itu, ternyata bukan punya dia, seperti itu. Saya merasa benar-benar kecewa Pak. Kenapa saya tidak kecewa? Kenapa saya ini kecewa katanya ya? Karena dia ini berteman sama saya udah puluhan tahun Pak. Jadi saya merasa aduh gimana nih Pak. Nah kalau yang kasus seperti ini saya pastikan ini adalah tindak pidana bedroh, tipu muslihat. Itu telak itu apabila nanti dilaporkan kepada aparat
penyidik ataupun penyelidik di Polri itu tidak usah ragu-ragu, ini bukan perdata, ini adalah pidana. Ini yang disebut dengan bedroh, ataupun ini adalah di dalam hukum perdata itu yang akan menjadi pidana yang disebut dengan misbruik omstandigheden, menyalahgunakan keadaan, di mana keadaan tersebut dia berteman baik, dia mempercayai dengan cerita bohong dan lain sebagainya. Ini namanya memperdaya orang dan juga menggunakan kesempatannya menyalahgunakan keadaan. Ini menjadi pidana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat wawasannya yang cukup untuk ini. Terima kasih bagi subscribers. Hendaknya berhati-hati ya dalam hal untuk mengadakan investasi, walaupun uangnya tidak banyak ataupun banyak ataupun sedikit, itu bukan masalah, tapi itu adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan tindak pidana penipuan yang berbasis pada kesepakatan. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.